Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Minggu 1 Mei 2022, berjudul Semua Orang Telah Tersesat. Ayat intinya terdapat di dalam Yesaya 53 ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, semua orang telah tersesat, dan makanya kita perlu mencari Tuhan, dan segala yang tidak berkenan baginya, jauhilah hal-hal ini. Ikuti kebenaran, agar kita dapat merasakan kasih Allah yang tiada bandingnya itu adalah sebagai berikut. Pertama, ciri-ciri bahwa semua orang telah tersesat, bila mana orang-orang itu sudah tidak mempunyai prinsip-prinsip yang tetap, yang membuat mereka sukar untuk melawan penggodaan. Cara-cara keduniaan penuh dengan penipuan dan pemalsuan serta kemelaratan, tetapi semuanya itu dijadikan tampak sangat menarik. Dan kalau anak-anak dan orang-orang muda tidak dididik dan dilatih dengan hati-hati, pasti mereka akan tersesat. Kalau tidak mempunyai prinsip-prinsip yang tetap, akan sukarlah bagi mereka untuk melawan penggodaan. Kedua, ciri-ciri bahwa semua orang telah tersesat, bila mana akhlak manusia itu sudah rusak, dan pencabulan menjadi ciri khas dosa yang terjadi di mana-mana dan telah merajalela di kalangan orang-orang beriman, sehingga tidak ada lagi persiapan serius mereka dalam menantikan kedatangan Yesus kedua kali. Akhlak yang rusak telah merajalela di mana-mana. Percabulan ialah dosa yang khas pada zaman ini. Dan mana pernah ada percabulan muncul kepalanya ke depan yang menjijikan seberani sekarang ini. Dosa kejahatan itu bukan hanya merajalela di kalangan orang-orang beriman, bahkan juga bagi para pengolok itu sendiri. Banyak pria dan wanita yang menyebut diri penganut agama Kristus sedang tersesat. Malah ada juga yang menyebut dirinya menantikan kedatangan Kristus, tapi tidak lebih bersedia untuk menghadapi peristiwa itu dibanding setan sendiri. Ketiga, ciri-ciri bahwa semua orang telah tersesat, bila mana orang-orang yang mengaku beriman itu sudah kehilangan identitas diri, dan mereka menyesuaikan diri dengan kebijaksanaan duniawi, gantinya memegang teguh prinsip dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Kesesuaian kepada dunialah yang menyebabkan orang-orang kita kehilangan arah alias tersesat. Penyesatan prinsip yang benar tidak datang dengan tiba-tiba. Malaikat Tuhan menunjukkan masalah ini dalam bentuk lambang-lambang. Itu kelihatannya seolah-olah pencuri yang bergerak secara sembunyi-sembunyi semakin dekat, dan secara berangsur-angsur, tetapi pasti merusak identitas pekerjaan Allah oleh menuntun saudara-saudara kita menyesuaikan diri kepada kebijakan-kebijakan duniawi. Keempat, ciri-ciri bahwa semua orang telah tersesat, bila mana kebiasaan menjelek-jelekan orang lain dan mempercayai laporan yang buruk sudah tidak dapat dicegah lagi. Sehingga roh kedengkian dan kecurigaan mereka sudah merambat bagaikan pohon berduri. Sifat suka memburuk-burukan orang dapat dicegah kalau setiap orang mengingat bahwa mereka yang menceritakan kepadanya kesalahan orang lain akan menyebarluaskan kesalahannya dengan leluasa bila terbuka kesempatan. Kita harus berusaha memikirkan yang baik saja tentang semua orang, terutama saudara-saudara kita, sampai dipaksa berpikir dengan cara lain. Jangan hendaknya kita lekas-lekas mempercayai laporan yang buruk. Kedengkian dan kecurigaan, sekali diberi tempat, akan merambat sendiri bagaikan pohon berduri. Bila seorang saudara tersesat, itulah waktunya menunjukkan perhatian sesungguhnya kepadanya. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.